Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tarisha Septiasa, Pendidikan Matematika Angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil pengamatan dan observasi saya selama berada di MTS Al-Hidayah pada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1. Berdasarkan hasil observasi yang saya temukan, sebelumnya saya akan mengenalkan terkait dengan identitas PLP 1. Sebelumnya nama saya yaitu Tarisha Septiasa dengan NIM 2001 01 50 10 28 10 dan 28. Kelas A2. Adapun identitas tempat PLP 1 saya yaitu MTS Al-Hidayah dengan alamat Jalan Denta Raya Kompleks Hartako, Indah, Blok 2E, nomor 1, Balang Baru, Tamalate, Parangtambung, dengan akreditasi C. Adapun guru mitra saya yaitu Ahmad Syawal SPD. Beliau nomor kontak beliau adalah 089 533 818 0967 dan alamat guru mitra saya yaitu di Pau-Pau. Adapun aspek yang ditelusuri selama melakukan pengenalan lapangan persekolahan 1 ada 5 aspek. Yang pertama yaitu kultur sekolah, yang kedua praktik baik pembelajaran matematika, yang ketiga kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika, yang keempat yaitu strategi dan evaluasi pembelajaran matematika, dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Berdasarkan aspek yang ditelusuri, yang pertama yaitu kultur sekolah. Indikator yang diamati ada perilaku siswa sekolah, kondisi lingkungan sekolah, dan interaksi siswa dengan siswa, serta interaksi siswa dengan kepala sekolah. Adapun pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan kultur sekolah, yang pertama adalah apakah siswa memakai seragam sekolah lengkap? Yang kedua, apakah siswa mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru? Yang ketiga yaitu apakah siswa menyontek pada saat ujian. Yang keempat, apakah guru rajin masuk ke kelas. Yang keenam, apakah siswa mencoret di dinding dan di meja. Selanjutnya, apakah siswa mengikuti kompetisi mewakili sekolah. Yang selanjutnya yaitu apakah kepala sekolah terkadang melakukan pelatihan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah apakah siswa mengikuti sholat duhur berjamaah. Selanjutnya yaitu praktik baik pembelajaran matematika. Adapun indikator yang kami tuju terkait dengan praktik baik pembelajaran matematika yaitu penerapan materi pembelajaran matematika di kelas dan perilaku siswa. Pertanyaan yang kami ajukan yang pertama adalah apakah siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga, apakah guru menjelaskan terlebih dahulu manfaat pembelajaran. Selanjutnya, apakah guru memotivasi siswa ketika memberi pelajaran. Selanjutnya, apakah siswa tidak makan di kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Yang keenam, apakah penjelasan guru mudah dipahami. Dan yang terakhir, apakah guru mengetahui jika ada siswa yang menyontek dan bagaimana respon guru terkait hal tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran. Indikator terkait dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika di sini adalah kurikulum yang digunakan dan perangkat pembelajaran apa yang digunakan. Adapun pertanyaan yang kami ajukan adalah yang pertama, apa kurikulum yang sekolah gunakan saat ini? Selanjutnya adalah apakah ada LKS yang digunakan dalam pembelajaran? Selanjutnya adalah apakah ada perangkat pembelajaran yang digunakan? Selanjutnya adalah apakah kami boleh mengamati perangkat pembelajaran yang digunakan? Dan yang terakhir adalah apakah sekolah menyiapkan buku paket matematika? Selanjutnya yaitu strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Nah, di sini indikator yang terkait dengan strategi dan evaluasi pembelajaran matematika yaitu strategi, pendekatan, model, metode pembelajaran serta evaluasi pembelajaran matematika di MTS Al-Hidayah. Adapun pertanyaan yang kami ajukan adalah yang pertama, apa pendekatan yang Bapak gunakan dalam mengajar di kelas? Kemudian apa model dan metode yang Bapak gunakan
dalam mengajar materi matematika di kelas? Selanjutnya, apakah di pembelajaran matematika diberikan UAS atau UTS sebagai bahan evaluasi? Selanjutnya, apakah Bapak biasa menggunakan media pembelajaran di kelas? Dan yang terakhir yaitu media seperti apa yang biasa Bapak gunakan dalam pembelajaran di kelas? Yang terakhir ada proses pembelajaran. Nah, di sini indikator terkait proses pembelajaran siswa ketika proses pembelajaran dimulai. Terus ada pun pertanyaan yang kami ajukan adalah yang pertama, apakah siswa menyelesaikan tugas atau PR, pekerjaan rumah tanpa menyontek milik teman. Yang selanjutnya, apakah siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selanjutnya, apakah siswa mengerjakan soal di papan tulis. Selanjutnya, apakah siswa bertanya terkait materi yang tidak dipahami, dan selanjutnya apakah siswa mengantuk ketika pembelajaran matematika, dan yang terakhir adalah apakah guru menggunakan teknologi ketika mengajar di kelas. Selanjutnya yaitu berdasarkan aspek yang tadi kami telusuri, kami memperoleh beberapa hal dari hasil observasi. Yang pertama yaitu terkait dengan kultur sekolah. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan tata tertib di MTS Al-Hidayah. Yang pertama terkait dengan kehadiran siswa. Kehadiran siswa cukup baik, namun ada beberapa siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran matematika pada saat kami melakukan observasi karena mengikuti program tahfiz, dan juga ada beberapa siswa yang tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya yaitu terkait dengan komunikasi, interaksi, keakraban, dan keceriaan antar warga di lingkungan sekolah dalam kehidupan sosial. Siswa sangat akrab dengan guru yang mengajar di sekolah. Mereka terkadang ngobrol dan berbicara dengan guru ketika tidak ada jam pembelajaran. Namun ada juga beberapa siswa yang ketika dalam proses pembelajaran di kelas, mereka terkadang mengganggu temannya yang lain ketika belajar. Selanjutnya yaitu dari segi aspek suasana akademik di luar kelas. Ada beberapa siswa yang mengikuti program tahfiz. Ketika jam pelajaran kosong, ada juga beberapa siswa yang memilih untuk tinggal di kelas dan menghafalkan Al-Quran. Selain itu, bagi siswa yang memiliki jam piket, maka siswa biasanya membersihkan ketika jam piketnya. Selanjutnya terkait dengan kehidupan beragama di lingkungan sekolah. Siswa juga antusias mengikuti sholat duhur berjamaah di lantai 2. Selain itu, siswa ketika selesai pembelajaran matematika, terkadang siswa langsung keluar kelas tanpa melakukan doa bersama. Selanjutnya terkait dengan praktik baik pembelajaran matematika. Yang pertama, terkait dengan pemilihan model pembelajaran. Guru mitra kami memilih model pembelajaran berpusat pada guru dengan menggunakan metode demonstrasi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Adapun terkait dengan pemberian tugas, baik individu maupun kelompok, guru mitra kami memberikan tugas setelah menjelaskan materi pembelajaran. Jika siswa tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan, tugas tersebut dibawa pulang sebagai pekerjaan rumah. Selanjutnya yaitu terkait dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang digunakan di MTS Al-Hidayah adalah masih kurikulum KTSP yang dipadukan dengan kurikulum K13. Selanjutnya, perangkat pembelajaran matematika. Perangkat pembelajaran yang digunakan di MTS Al-Hidayah adalah bahan ajar berupa materi terkait materi pembelajaran yang dibawakan pada hari itu yang diambil dari internet. Selanjutnya yaitu strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Strategi yang digunakan oleh guru adalah dengan menggunakan beberapa metode seperti demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah pemberian tugas untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu proses pembelajaran. Guru memulai pembelajaran dengan menyajikan contoh soal di papan tulis.
Soal yang disajikan pertama memiliki tingkat pengerjaan yang relatif mudah. Setelah siswa paham, guru meminta siswa untuk mengerjakan soal yang mirip dengan soal tersebut. Setelah itu, guru lanjut menjelaskan soal dengan tingkat pengerjaan yang lebih sulit. Dalam proses pembelajaran ini, yang saya perhatikan adalah siswa yang duduk di bagian depan maupun di tengah cukup memperhatikan guru dalam proses pembelajaran, namun siswa yang di bagian belakang cenderung kurang memperhatikan guru dan kurang berinteraksi dengan guru. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang kami peroleh. Yang pertama, komponen kultur sekolah. Pertanyaan yang kami ajukan yaitu, apakah siswa biasa mengikuti kompetisi yang membawa nama sekolah? Jawaban yang kami peroleh adalah siswa terkadang ikut kompetisi jika mendapatkan informasi tentang kompetisi di luar sekolah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada ketentuan pakaian sehari-hari? Jawaban yang diperoleh iya ada. Setiap hari Senin Selasa, peserta didik laki-laki memakai baju putih dengan celana biru, sedangkan peserta didik perempuan memakai jilbab putih, baju putih, dan rok biru. Adapun hari Rabu dan Kamis, peserta didik laki-laki memakai baju putih dan celana biru, sedangkan peserta perempuan memakai jilbab biru, baju putih, dan rok biru. Sedangkan hari Jumat dan Sabtu, peserta didik laki-laki maupun peserta didik perempuan memakai baju pramuka. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah siswa mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru dan sesama siswa? Jawabannya adalah iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah siswa selalu tidak terlambat datang ke sekolah dan kelas? Jawabannya adalah siswa terkadang terlambat datang ke sekolah. Selanjutnya, apakah siswa selalu atau terkadang menyontek atau kerjasama ketika ulangan? Jawabannya iya. Siswa terkadang menyontek pada saat ulangan. Pertanyaan selanjutnya, menurut siswa, apakah guru rajin masuk kelas setiap jam pelajarannya? Jawabannya adalah iya, namun biasa juga digantikan oleh guru lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah siswa membuang sampah pada tempatnya? Jawabannya adalah iya, karena kalau mereka membuang sampah sembarangan, mereka akan didenda. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah kepala sekolah selalu mengadakan pelatihan dan kegiatan yang menarik? Jawabannya adalah kadang-kadang. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah siswa mencoret-coret dinding atau meja dan kursi? Jawabannya adalah iya, pernah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah siswa disiplin menggunakan pakaian sesuai aturan? Dan jawabannya adalah tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah diterapkan sholat duhur berjamaah? Jawabannya adalah iya, karena sholat duhur termasuk aturan yang berlaku di sekolah. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah siswa mengikuti upacara setiap hari Senin dengan hikmat? Jawabannya adalah iya. Selanjutnya yaitu komponen berikutnya adalah praktik baik pembelajaran matematika. Pertanyaan yang kami ajukan yang pertama adalah, apakah guru memberitahukan tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan dipelajari di awal pembelajaran? Jawabannya adalah kadang-kadang. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak tahu jika ada siswa yang menyontek dalam tugasnya? Jawabannya adalah iya, guru tahu jika ada siswa yang menyontek. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kalau ada siswa yang menyontek dalam penugasan? Jawaban dari guru mitra kami mengatakan bahwa guru mengetahui bahwa siswanya menyontek jawaban temannya, tetapi guru tidak menegurnya agar tidak melukai perasaannya, serta guru mengapresiasi hal ini. Karena menurut guru mitra kami, hal tersebut juga termasuk usaha siswa dibandingkan siswa tidak melakukan sesuatu sama sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah guru mengawali kegiatan belajar dengan berdoa? Jawabannya adalah iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah menyiapkan buku paket matematika atau bahan materi sebelum mempelajari materi baru? Jawabannya adalah iya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah guru menjelaskan materi di papan tulis dan memberikan tugas matematika untuk dikerjakan oleh siswa? Jawabannya adalah iya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah guru memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dan bersungguh-sungguh mengikuti pelajaran yang diberikan? Jawabannya adalah kadang-kadang. Pertanyaan selanjutnya, apakah siswa tidak makan di kelas pada saat jam pelajaran dimulai? Jawabannya adalah terkadang.
Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir adalah, menurut siswa, apakah penjelasan guru mudah dipahami? Dan jawaban siswa adalah ada yang merasa mudah dipahami dan ada juga yang merasa tidak. Selanjutnya terkait dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Kurikulum, pertanyaan yang kami ajukan adalah yang pertama, kurikulum apa yang diterapkan pada sekolah ini? Jawaban guru mitra kami adalah kurikulum K13 dan KTSP. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada LKS sebagai alat bantu pelajaran? Jawaban guru mitra kami kadang-kadang. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kami boleh mengamati perangkat pembelajaran yang digunakan? Dan jawaban guru mitra kami iya. Jadi guru mitra kami mengizinkan kami untuk mengamati perangkat pembelajaran yang beliau gunakan. Pertanyaan terakhir adalah, apakah ada buku yang dijadikan patokan dalam pembelajaran? Jawaban guru mitra kami tidak. Jadi tidak ada buku patokan yang dijadikan acuan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu terkait dengan strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Pertanyaan yang pertama yaitu, model, metode, dan pendekatan pembelajaran apa yang diterapkan dalam pembelajaran matematika? Jadi jawaban guru mitra kami adalah, beliau menerapkan model pembelajaran langsung, pendekatan yang berpusat kepada guru, serta metode ekspositori dan tanya jawab. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah diterapkan ulangan harian, UTS, dan UAS? Jawaban guru kami adalah, ulangan harian tidak diterapkan, hanya UTS dan UAS. Pertanyaan selanjutnya adalah, biasanya media pembelajaran menggunakan apa dalam pembelajaran? Jawaban guru kami adalah, untuk media pembelajaran, guru lebih senang memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sendiri media pembelajarannya. Namun, media pembelajaran ini hanya digunakan ketika materi matematikanya dapat menggunakan media. Contohnya adalah bangun ruang. Selanjutnya, pertanyaan yang kami ajukan, apakah diterapkan remedial atau pengayaan apabila siswa tidak mencukupi nilai KKM saat ulangan harian, UTS, dan UAS? Lalu bagaimana pemberian remedial atau pengayaan itu? Dan jawaban guru mitra kami adalah, untuk UAS dan UAS diberikan remedial, sedangkan untuk ulangan harian diganti dengan memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Pertanyaan yang kami ajukan adalah yang pertama, kendala apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran, baik dari siswa maupun dari fasilitas untuk pembelajaran? Jawaban guru mitra kami adalah, sebenarnya ada banyak, terutama siswa yang tidak fokus, siswa ribut, saling mengganggu, siswa yang tidur pada saat jam pelajaran, siswa yang melakukan aktivitas lain saat jam pelajaran dan keadaan kelas tidak kondusif, serta siswa yang keluar masuk kelas. Selanjutnya yaitu, bagaimana cara guru agar meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran? Jawaban guru mitra kami adalah, memberi motivasi untuk siswa. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah membutuhkan teknologi digital dalam pembelajaran? Jawaban guru kami iya, misalnya internet untuk materi pelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah guru membutuhkan alat peraga atau media pembelajaran dalam pembelajaran matematika? Jawaban guru kami adalah iya, untuk materi yang dianggap perlu menggunakan alat peraga. Pertanyaan terakhir kami adalah, apakah siswa biasanya aktif bertanya dalam pembelajaran? Dan jawaban guru mitra kami iya, siswa aktif dalam bertanya saat proses pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama terkait dengan kultur sekolah. Masalah yang kami peroleh adalah siswa kurang disiplin dalam mengikuti peraturan sekolah. Misalnya, terlambat masuk kelas, tidak memakai pakaian seragam sekolah yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan siswa terkadang mencoret-coret meja atau fasilitas sekolah. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan praktik baik pembelajaran matematika. Masalah yang kami temukan adalah siswa telah memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru, namun masih ada siswa yang ribut di kelas sehingga suasana kelas kurang kondusif. Selanjutnya, masalah ketiga yang berkaitan dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran adalah kurikulum masih menggunakan kurikulum K13 dan KTSP. Padahal sekarang yang sebagaimana kita tahu bahwa kurikulum yang seharusnya digunakan adalah kurikulum Merdeka Belajar. Keempat yaitu terkait dengan strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Masalah yang kami peroleh adalah guru senantiasa memberi siswa tugas sebagai bahan evaluasi dan penguatan untuk siswa. Namun
belum diberikan evaluasi akhir untuk mata pelajaran matematika. Selain itu, masih ada siswa yang kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran di kelas, atau siswa tidak memperhatikan penjelasan guru ketika membawakan materi di kelas. Yang terakhir yaitu masalah yang terkait dengan proses pembelajaran. Sebagian siswa ada yang kurang memahami konsep dan materi prasyarat dari suatu materi yang diajarkan, sehingga siswa kesulitan untuk mengikuti dan memahami materi yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu rencana pemecahan masalah. Di sini yang pertama yaitu terkait dengan masalah kultur sekolah. Nah, di sini rencana pemecahan masalah yang saya ajukan adalah penguatan karakter siswa, terutama dalam hal kedisiplinan. Nah, di mana yang sebagaimana kita ketahui bahwa penguatan pembentukan karakter di zaman sekarang ini adalah hal yang cukup penting, mengingat zaman sekarang menunjukkan munculnya krisis moral di kalangan anak-anak, remaja, dan orang tua. Oleh karena itu, penguatan pendidikan yang diperlukan perlu dikembangkan adalah penguatan disiplin. Kemudian mengapa disiplin penting dalam pendidikan, terutama bagi siswa? Karena dengan sikap disiplin akan tumbuh sifat teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha, gigih dalam membela kebenaran, serta pantang berputus asa. Hal-hal tersebut tentu akan berdampak bagi proses pembelajaran di kelas. Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, solusi yang saya tawarkan setelah melakukan kaji teori adalah implementasi manajemen sekolah dan kelas untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Secara umum, manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan. Nah, bagaimana implementasi manajemen sekolah? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah menerapkan beberapa macam disiplin dengan tegas dan memberikan teladan yang baik. Di dalam bukunya Jamal Ma'mun Asmani yang berjudul Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif, macam-macam disiplin dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada disiplin waktu, yang kedua ada disiplin menegakkan aturan, dan yang terakhir ada disiplin sikap. Nah, contoh dari disiplin waktu adalah guru bisa datang tepat waktu dalam proses pembelajaran, di mana jika guru dan murid datang sebelum bel berbunyi, maka itu dikatakan disiplin. Adapun jika guru datang pada saat bel berbunyi, itu kurang disiplin. Dan jika guru dan siswa datang setelah bel berbunyi, maka itu dikatakan tidak disiplin. Nah, di sini guru dapat menerapkan aturan-aturan untuk disiplin datang pada jam pelajarannya dengan siswa. Dengan begitu akan menumbuhkan sikap disiplin waktu. Selanjutnya yaitu disiplin dalam menegakkan aturan. Nah, setelah guru menetapkan aturan-aturan yang berlaku di jam pelajarannya, maka guru juga harus disiplin dalam menegakkannya. Jadi guru, terutama guru, tidak melanggar aturan yang telah diberikan, sehingga siswa juga termotivasi untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh guru dan siswa. Selanjutnya yaitu disiplin sikap. Nah, di sini guru senantiasa harus memberikan contoh yang terbaik kepada siswa, yang terutama dari segi disiplin sikap. Namun tentu hal ini sangat sulit karena beberapa godaan yang mungkin dialami oleh guru. Namun dengan tekad dan semangat yang kuat, maka insya Allah hal tersebut dapat dilakukan. Selanjutnya, menurut Harsanto, ada 5 tindakan strategis untuk mengatasi siswa yang tidak disiplin, yaitu yang pertama, membuat catatan dan daftar perilaku murid yang dinilai mengganggu jalannya proses pembelajaran. Misalnya, dalam proses pembelajaran ada siswa yang sering mengganggu temannya, siswa si B
tidak memperhatikan pelajaran, siswa C sibuk dengan HP-nya dan lain-lain. Terus setelah itu langkah kedua adalah amati setiap perilaku yang mengganggu. Nah, dalam melaksanakan langkah kode ini, hal-hal yang dilakukan adalah dengan mengamati siapa saja yang melakukan, berapa kali ia melakukannya, dan apakah dampak apakah ini apa dampaknya dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam menangani masalah disiplin kelas adalah dengan membuat skala prioritas perilaku murid yang akan ditangani. Namun jangan dilupakan juga tentang sikap guru yang juga harus diperjelas apa yang hendak dicapai dengan melakukan hal-hal tersebut. Apakah kita sebagai guru melakukan hal tersebut hanya ingin mencegah agar siswa tidak mengulang lagi perbuatannya, atau apakah untuk mengurangi gangguan di kelas dan lain-lainnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat rencana kerja. Nah, di sini rencana kerja ini guru harus mampu mengidentifikasi siapa saja yang akan dilibatkan dalam menangani masalah tersebut. Apakah masalah tersebut perlu ditangani dengan bantuan dari guru lain, bantuan dari guru bekal, kepala sekolah, atau orang tua siswa. Selanjutnya yang langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah melaksanakan. Nah, langkah ini menempati posisi yang sangat penting sebab setelah semua rencana diidentifikasi dan disusun, ya langkah selanjutnya adalah melakukan atau melaksanakan tindakan yang sesuai dengan perilaku siswa. Selanjutnya, solusi dalam menangani kedisiplinan siswa yang dapat saya tawarkan adalah guru melakukan komunikasi yang baik dan melibatkan orang tua siswa dan segenap pelaku pendidik di sekolah. Misalnya kepala sekolah bisa mengadakan seminar atau pelatihan yang dapat melatih kedisiplinan siswa. Selanjutnya yaitu terkait dengan praktik baik pembelajaran matematika. Nah, terkait praktik baik pembelajaran matematika, ada beberapa poin yang dapat jadi solusi. Yang pertama adalah guru menggunakan beberapa metode mengajar. Ya, di mana kita tahu bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang kinestetik, ada yang audio visual dan lainnya. Sehingga guru bisa menggunakan beberapa metode dalam mengajar. Contohnya contohnya seperti di kelas A siswanya lebih senang dengan metode belajar dengan diskusi, maka guru bisa menggunakan metode belajar diskusi. Jadi intinya sebelum mengajar, guru bisa melakukan kesempatan dengan siswa ingin diajar dengan metode seperti apa. Setelah semua siswa setuju, barulah guru dapat menggunakan metode tersebut. Selanjutnya adalah berikan peringatan secara nonverbal, seperti guru menegur siswa dengan bahasa nonverbal seperti menaruh jari di mulut dan mengatakan menaruh jari di mulut dengan membentuk tanda silang yang merupakan kode bahwa siswa harus diam. Selanjutnya yaitu kendalikan emosi. Jadi ketika siswa ribut di kelas, maka guru harus dapat mengendalikan emosi. Guru tidak semerta-merta langsung menegur siswa dengan ekspresi marah seperti itu, karena apalagi pada siswa yang SMP atau SMA, maka mereka biasanya akan memberontak jika mendapatkan perlakuan kasar dari guru. Selanjutnya adalah siapkan candaan saat mengajar. Nah, di sini guru bisa menyelingi materi pembelajaran dengan candaan-candaan ringan agar siswa tidak bosan mendengarkan guru memberikan materi. Selanjutnya adalah guru mendengarkan keluhan siswa. Seperti jika siswa melakukan keributan di kelas, maka guru bisa mencari penyebab mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut dengan cara mengajaknya ngobrol, tanyakan alasan dia melakukan hal tersebut dan lainnya. Selanjutnya adalah dengarkan apa yang sedang diperbincangkan. Guru bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang sedang diperbincangkan oleh siswa saat pembelajaran tengah berlangsung. Guru pun juga bisa ikut di dalam pembicaraan tersebut sehingga siswa tersebut
akan malu ketika guru ikut menyimak pembicaraannya. Selanjutnya adalah guru memberikan pujian atau hadiah atau reward kepada siswa yang mau menyimak. Nah, hadiah yang diberikan ini dapat berupa buku, pulpen, dan lain-lain. Namun, di sini juga perlu diperhatikan adalah guru tidak harus sering memberikan reward kepada siswa. Jangan sampai siswa itu menjadi tergantung dengan reward yang diberikan. Sehingga ketika tidak ada reward yang diberikan, siswa menjadi malas untuk memperhatikan guru menjelaskan. Selanjutnya yaitu solusi untuk masalah kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Berdasarkan sumber yang saya baca, solusi yang dapat saya tawarkan adalah yang pertama, guru bisa mengikuti pelatihan atau workshop atau seminar tentang kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, guru bisa belajar dan membaca tentang implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum terbaru. Selanjutnya, guru bisa lebih kreatif dalam menerapkan model atau metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, karena sekarang ada zaman di mana teknologi sangat berkembang dan sangat dibutuhkan, maka guru bisa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan teknologi yang dimiliki guna mendukung pengembangan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, solusi untuk masalah strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Nah, di sini berhasil atau tidaknya pendidikan dalam mencapai tujuannya itu dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap output atau lulusan yang dihasilkannya, sehingga sangat diperlukan evaluasi dalam pembelajaran. Nah, di sini solusi yang dapat saya tawarkan adalah guru bisa memberikan evaluasi berupa ujian setelah satu materi pembelajaran matematika selesai. Misalnya, setelah guru telah menjelaskan materi terkait dengan operasi aljabar pada akar. Nah, di sini guru bisa memberikan evaluasi berupa ulangan harian kepada siswa untuk mengukur kemampuan siswa, apakah siswa telah paham atau belum. Selanjutnya yaitu guru juga bisa menyiapkan LKPD ya untuk dikerjakan siswa sebagai pendamping mendukung pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu terkait dengan proses pembelajaran. Di sini salah satu kendala di MTS Al-Hidayah adalah siswa kurang mampu untuk mengerjakan atau memahami materi pembelajaran karena materi prasyarat yang dimiliki oleh siswa itu kurang. Nah, di sini solusi yang dapat saya tawarkan adalah guru bisa menggunakan metode pembelajaran berpusat pada siswa. Mengapa? Karena dalam pembelajaran matematika, orang harus berpikir agar ia mampu memahami konsep-konsep matematika yang dipelajari serta mampu menggunakan konsep-konsep tersebut secara tepat ketika ia harus mencari jawaban bagi berbagai soal matematika. Nah, jadi di sini untuk memahami materi matematika maka ia harus ada penguatan konsep. Nah, di sini penguatan konsep ini termasuk juga materi prasyarat dalam salah satu materi dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini guru juga bisa menggunakan metode pendekatan model yang relevan dengan pendekatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tanggapan guru mitra saya terkait dengan pemecahan masalah yang saya tawarkan. Yang pertama, tanggapan beliau mengenai kultur sekolah. Tanggapan guru mitra saya terkait dengan pemecahan masalah kultur sekolah adalah baik. Tawaran yang saya berikan akan ditinjau ulang oleh guru mitra saya dengan memperhatikan setiap aspek pendukung dan melaksanakannya seperti kondisi siswa, dukungan dari pihak sekolah, dan lainnya. Selanjutnya, tanggapan guru mitra saya terkait dengan praktik baik pembelajaran di matematika. Nah, di sini tanggapan guru mitra saya adalah solusi yang saya tawarkan cukup baik. Ada beberapa yang telah dilakukan oleh guru mitra saya seperti menyelingi pembelajaran dengan candaan, menegur siswa dengan teguran verbal maupun non-verbal. Adapun selebihnya akan coba beliau praktikkan. Selanjutnya yaitu tanggapan pemecahan masalah terkait dengan kurikulum dan pembelajaran matematika. Ya, tanggapan dari guru mitra saya adalah beliau akan mencoba untuk mengikuti beberapa tips yang telah saya tawarkan sembari menyesuaikan dengan kondisi dan kelengkapan dari pihak sekolah.
Selanjutnya, tanggapan guru mitra saya terkait dengan strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Di sini, tanggapan guru mitra saya terkait solusi yang saya tawarkan adalah beliau akan mencoba memberikan atau membuatkan LKPD kepada siswa dan mencoba memberikan evaluasi yang lebih baik lagi ke depannya sesuai dengan tuntunan yang benar. Selanjutnya yaitu terakhir yaitu tanggapan pemecahan masalah terkait dengan proses pembelajaran. Di sini tanggapan guru mitra saya terkait solusi dari masalah praktik baik adalah tanggapan guru mitra saya terkait dengan solusi masalah proses pembelajaran adalah beliau telah pernah mencoba menerapkan beberapa metode dalam pembelajaran, baik yang berpusat pada guru maupun berpusat pada siswa. Namun tampaknya siswa masih kesulitan jika menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Saran beliau adalah selain menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, perlu juga menyesuaikan dengan kondisi dan materi pembelajaran yang akan beliau ajarkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari observasi yang telah saya lakukan di MTS Al-Hidayah selama kurang lebih 4 pekan, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar sekolah tersebut cukup baik. Setelah melakukan observasi, pandangan saya terhadap sekolah, guru, dan siswa mulai berubah. Saya mendapati ternyata menjadi guru itu tidaklah mudah seperti kelihatannya. Guru tidak hanya sekadar menyampaikan materi, namun guru juga harus mampu untuk mengenali kondisi siswa. Bahkan kondisi sekolah perlu juga untuk dipahami. Selain itu, dengan adanya latar belakang siswa yang berbeda-beda, sekolah harus mampu mengeluarkan kebijakan terkait sekolah harus mampu mengeluarkan kebijakan terkait kultur yang betul-betul sesuai dengan kondisi siswa. Selain itu, sebagai calon pendidik, betul-betul harus memahami dan menguasai best praktik, evaluasi, perangkat pembelajaran, kurikulum, sampai proses pembelajaran yang baik dalam membawakan pembelajaran di kelas, khususnya dalam pembelajaran matematika. Selain itu, ada beberapa manfaat dan pengetahuan baru yang saya peroleh, diantaranya bagi observer, bagi guru mitra, bagi siswa, bagi sekolah tempat saya melakukan observasi, dan serta bagi pembaca. Yang pertama yaitu bagi observer, dengan adanya pengenalan lingkungan persekolahan, pengenalan lapangan persekolahan PLPL1, observer diharapkan dapat menelaah kultur sekolah, best praktik, kurikulum dan perangkat pembelajaran, evaluasi, serta proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran matematika. Ya, dengan adanya PLP1, mahasiswa dapat berlatih untuk mengajar dengan bantuan dari guru mitra. Selain itu juga dengan adanya PLP1 ini, pemantapan jati diri calon pendidik serta melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler, kurikuler, dan bahkan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Ya, jadi dengan adanya PLP1 ini, maka kita sebagai calon pendidik dapat memantapkan jati diri kita sebagai calon pendidik. Selanjutnya yaitu bagi guru mitra. Ya, jadi dengan adanya PLP1 dapat mengoptimalkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, terutama dari segi skill dalam mengajar. PLP1 juga membantu guru mitra dalam mengenali masalah yang sedang terjadi pada siswa di sekolah maupun di kelas. Selain itu, dengan adanya PLP1 membantu guru dalam mengevaluasi kembali penerapan pengajaran matematika di kelas. Selanjutnya yaitu bagi siswa. Dengan adanya PLP1, siswa dapat berinteraksi dengan orang baru, dengan mahasiswa. Selain itu, siswa dapat mendapatkan pengajaran mengajar yang lebih baik bagi kedepannya dengan adanya solusi pemecahan masalah yang telah ditawarkan. Selanjutnya, dengan adanya evaluasi dan perbaikan sistem mengajar diharapkan dapat meningkatkan potensi siswa lebih baik lagi ke depannya.
Selanjutnya yaitu bagi sekolah tempat melakukan observasi. Ya, salah satu aspek yang diamati dalam PLP 1 adalah kultur sekolah dan kurikulum yang berlaku di sekolah. Ya, dengan adanya PLP 1, sekolah mendapatkan refleksi kembali terkait dengan kondisi dan ekspektasi yang diharapkan berdasarkan visi dan misi sekolah. Selain itu, dengan adanya pemecahan masalah yang diberikan dapat memberikan inovasi baru terkait sistem pembelajaran di sekolah. Selain ditinjau dari kultur dan kurikulum, PLP 1 juga dapat melahirkan kebijakan baru sesuai dengan masalah yang sedang terjadi saat ini. Selanjutnya bagi pembaca, ya PLP 1 dapat menambah pengetahuan pembaca tentang realita yang sedang terjadi saat ini di sekolah dari sudut pandang penulis, sehingga pembaca dapat memberikan solusi yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya yaitu saran. Dari hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, bagi pihak Universitas Negeri Makassar, yang pertama, solusi PLP 1 bagi sekolah dan siswa secara sosialisasi PLP 1 bagi sekolah dan siswa secara transparan. Yang kedua, Universitas Negeri Makassar dapat menjalin kerjasama antara pihak sekolah, terutama dari segi pengenalan lapangan persekolahan 1. Yang ketiga, universitas bisa membekali dan mengasah daya pikir kritis mahasiswa dengan baik terkait aspek yang menjadi pusat perhatian di sekolah. Selanjutnya, saran bagi sekolah MTS Al-Hidayah. Yang pertama, pihak sekolah diharapkan dapat memberikan fasilitas yang memadai bagi sekolah demi menunjang kesuksesan pembelajaran, seperti kelengkapan buku, peralatan kelas, LCD, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pihak sekolah diharapkan dapat memberikan pelatihan terhadap guru guna meningkatkan kemampuan mengajar guru. Selanjutnya, pihak sekolah diharapkan dapat terbuka dan betul-betul memperhatikan kondisi yang terjadi di sekolah, mulai dari masalah kedisiplinan siswa, kebersihan, dan aturan yang telah diterapkan. Dan yang terakhir, tetap terbinanya hubungan dengan mahasiswa yang telah melakukan observasi di MTS Al-Hidayah. Selanjutnya, saran bagi mahasiswa PLP 1 yang akan datang, yang pertama, mahasiswa lebih mempersiapkan lebih baik lagi sebelum melakukan observasi, mulai dari penguasaan teori, kesiapan fisik dan mental, dan setiap item yang dibutuhkan seperti kamera untuk dokumentasi, catatan untuk mengamati observasi, sampai pertanyaan apa saja yang perlu diajukan pada saat melakukan wawancara. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa menjalin komunikasi yang baik dengan guru mitra. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky.